Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di Kultum Ramadan Syahdu MTS Darul Ulum Borobudur. Pada kesempatan ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, tapi sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Kebanyakan dari kita itu pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri, semangat kita beribadah tidak menggebu-gebu seperti kita saat bulan Ramadan. Biasanya kembali ke setelan awal. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, Kultum tidak seperti yang sudah-sudah, cuma satu pembicara, tapi kali ini kita akan ngobrol santai sama beliau Bapak Haji Ali Akrom tentang tema menghidupkan lagi atau meramadankan bulan-bulan setelah Ramadan, atau gimana kita beribadah pasca Ramadan. Langsung saja kita mulai. Pak Haji, selama Ramadan ini banyak kita yang lebih rajin ibadah dan lebih disiplin. Iya, betul. Tapi setelah Lebaran seringkali kita semangat itu turun. Kira-kira apa tantangan terbesar dalam mempertahankan kebiasaan baik pasca Ramadan dan bagaimana cara mengatasinya? Monggo Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Selamat menunaikan ibadah puasa yang mungkin tinggal beberapa hari. Dari yang disampaikan oleh moderator tadi, yaitu fenomena bahwa pada saat-saat Ramadan ini ibadah puasa atau ibadah yang lain, sholat taraweh, baca Quran, dan masih banyak lagi, ini sangat berbeda sekali, sangat menyolok kalau dibanding dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Ya. Ini sangat membahagiakan buat kita selaku umat Muslim. Akan tetapi kita juga merasa kekhawatiran, karena itu berarti bersifat sementara. Kita akui atau tidak, pasca Ramadan seolah-olah tugas kita atau tugas kaum muslimin itu seolah-olah sudah selesai, hingga kembali lagi ke setelan awal. keadaan awal sebelum Ramadan. Nah, ini insya Allah sudah banyak yang merasakan demikian. Untuk itu, perkenankan pada kesempatan ini kami akan mencoba kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, dan supaya hal itu nanti bisa paling tidak terkurangi. Gitu ya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jadi berangkat dari dasar tentang ibadah di bulan Ramadan ini insya Allah sudah sangat hafal, yaitu dari firman Allah maupun dari sabda-sabda Rasulullah atau hadis. Yang paling dasar yaitu dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat. Ini insya Allah sudah
banyak dihafal oleh kaum muslimin. Bahkan anak-anak kecil juga sudah paham, dan setiap kita menyambut bulan Ramadan itu selalu kita akan diperdengarkan dari firman Allah tersebut. Betul ya? Betul. Ditambah dari hadis-hadis Rasulullah, diantaranya yang sangat terkait dengan fenomena tersebut adalah Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah. Wa ngulikat abwabun nar wa sulsilat asyayatin. Ini juga hadis yang sangat terkenal, terutama menjelang Ramadan dan saat-saat Ramadan. Dan juga ada hadis Rasulullah yang lain yang nanti akan kita ambil hikmahnya ya, apa kaitannya dengan fenomena tersebut, yaitu hadis yang berbunyi man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini nanti akan kita coba mengambil hikmah yang ada di situ. Itu merupakan hadis yang istilahnya hadis targhib, yaitu hadis yang membuat kabar gembira. Nah, itu ada apa kok bisa membuat kabar gembira? Nah, itu nanti. Tetapi hadis itu ternyata ada hadis yang lain yang sifatnya targhib. Istilah orang Jawa ya, manti-wanti Rasulullah itu, memberikan rambu-rambu atau apa ya, istilahnya jangan sampai kita itu terjerumus ke yang dipesankan oleh Rasulullah itu. Yang mana hadisnya adalah roba min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Demikian para pemirsa. Terus kalau kita kaitkan dengan fenomena itu, yang intinya adalah ibadah di bulan Ramadan itu menggebu-gebu di lingkungan kita, bahkan di media sosial ya, televisi dalam hal ini, itu menunjukkan ala Islami yang cukup menggembirakan. Yang mungkin biasanya tidak pernah berjilbab, nah ini berjilbab. Yang biasanya mungkin jarang ke musola, nah ini ke musola berbondong-bondong, yaitu untuk melakukan sholat tarawih. Ini alhamdulillah itu menggembirakan. Nah itu tadi dari hadis Rasulullah yang di situ ada kalimat futihat abwabul jannah. Di situ intinya itu di bulan Ramadan untuk melaksanakan kebaikan itu sangat terbuka, karena itu bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah. Ini dari janji Allah ini. Itu secara spirit ya. Secara spirit itu sudah ada dorongan motivasi. Oh, di bulan Ramadan itu pintu-pintu taubat dibuka lebar-lebar. Pahala dari semua ibadah itu dilipat gandakan. Istimewa dari bulan-bulan sebelum Ramadan atau bulan-bulan selain Ramadan. Nah, itu salah satu motivasi. Kemudian Allah juga memberikan anugerah yang berupa gulikat ababun nar. Jadi seolah-olah itu untuk jalan menuju ke neraka, yaitu untuk melaksanakan maksiat ini seolah-olah tidak ada kesempatan. Entah itu mungkin ada rasa malu, atau mungkin memang komunitasnya itu sudah beda ya, atau temannya, saudaranya bahkan tidak ada. Nah itu
sehingga seolah-olah tidak ada kesempatan. Mau maksiat sendirian tuh kayaknya banyak tidak bisa. Biasanya seperti itu. Apalagi tambah satu, jadi ada 3 poin di hadis tersebut, yaitu Allah memberikan keleluasaan kepada musuh-musuh kita, yakni yaitu setan. Di mana setan itu tugasnya memang menggoda manusia supaya terjerumus ke jurang neraka. Itu setan-setan dibelenggu. Jadi 3 faktor ini itu kalau kita tarik benang merah, jadi seolah-olah kita itu memang tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Yang terbuka lebar adalah berbuat kebaikan, di mana sudah menjadi watak manusia ya. Kalau kita itu bersama-sama mesti merasa ringan, tapi kalau hanya sendirian, nah itu sangat berat. Contoh kecil ya, di satu rumah misalnya yang puasanya satu dengan puasa Senin Kemis misalnya ya, itu terasa sangat berat. Temannya pada makan dengan santainya, ya, kita puasa termasuk puasa kodok, maka itu memang berat. Ini kita bersama-sama, lingkungan kita, lingkungan Islam dan lain-lain, itu sangat memberikan motivasi untuk melakukan hal itu. Nah, puasa itu sendiri tadi dari firman Allah adalah untuk menuju hamba yang bermutakin, takwa, yang mutakin. Nah, takwa itu kalau sudah dipahami itu memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan kita harus takwa, di mana, kan tidak ada. Pokoknya sampai akhir hayat. Dan puasa itu sendiri, jadi menurut guru kami, ketika kami itu ngaji, untuk firman Allah tadi, walaupun la'alakum tatakun, itu sudah ada tanda wakaf, tapi sebaiknya itu dilanjutkan pada ayamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang sudah ditentukan. Berapa hari? 1 bulan. Nah, 1 bulan. Jadi walaupun kelihatannya memang di bulan Ramadan itu menggebu-gebu, tapi kita akui atau tidak, antara awal Ramadan, pertengahan Ramadan, ujung Ramadan seperti ini, itu suasana sudah beda. Contoh kecil ya. Kalau puasa kan memang rahasia ya. Umpama tidak puasa, tidak tahu. Yang tahu cuma kita sama. Tapi sholat taraweh apa bisa dirahasiakan? Nah, itu ada yang istilahnya memberikan sindiran, wah, musola saya itu tarawehnya tambah maju. Maju apanya? Barisannya, sopnya ternyata. Nah, ini harus kita akui otomatis. Kalau kita mau jujur, menggebu-gebu kan semakin lama itu seolah-olah itu sudah semakin menurun. Itu Ramadan belum berakhir seperti itu. Sedangkan puasa itu sendiri kan kita memang tidak tahu. Karena ya memang puasa itu merupakan ibadah yang rahasia. Sehingga Allah juga berfirman, as-saumu li, wa ana ajzi bi. Berapa pahalanya Allah yang tahu, tidak disampaikan. Kalau ibadah yang lain lipat 10 sampai 700 itu kan ibadah yang lain. Kalau puasa tidak. Pemirsa yang budiman, untuk fenomena tadi yang kok bisa demikian, itu diantaranya hadis tersebut. Tetapi kenapa kok setelah Ramadan seolah-olah itu pudar? Itu wasiat Rasulullah itu ya memang istilahnya sudah diprediksi bahwa tidak semua yang berpuasa itu sesuai yang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi roba min so'imin tadi. Banyak yang puasa tetapi hasilnya itu di sisi Allah nol. Di sisi Allah nol. Ilaju wal atos. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Ini yang kita khawatirkan. Nah itu nanti yang akan dinikmati atau dirasakan pasca Ramadan, karena itu tadi hanya memperoleh juk dan atos, lapar dan dahaga. Untuk itu para pemirsa yang budiman, antisipasi atau kiat-kiat supaya tetap seperti bulan Ramadan itu tidak bisa serta-merta dilakukan pasca Ramadan, karena itu seolah-olah itu berjalan dengan sendirinya, seperti iman gitu. Iman itu seolah-olah tidak bisa dipaksakan, entah itu kadang-kadang surut, kadang-kadang naik. Nah itu seperti itu. Jadi kalau setelah Ramadan itu memang seolah-olah mengalir, karena itu adalah hikmah puasa dan hikmah bulan Ramadan. Jadi dalam hal ini para pemirsa yang budiman, terhadap Ramadan itu orang bisa digolongkan menjadi beberapa, tapi yang golongan besar ya ada dua. Tentunya yang golongan yang berhasil, yang lulus, dan yang tidak berhasil atau yang jelek. Yang tidak berhasil yaitu tadi, yang sebelum Ramadan itu tidak kurang mengenal ibadah, ya, hanya bermalas-malasan, terus setelah Ramadan begitu giat, tapi setelah Ramadan itu kendor lagi. Golongan yang kedua atau kelompok yang kedua itu sebelum Ramadan biasa-biasa, setelah Ramadan itu meningkat, pasca Ramadan tetap istiqomah. Nah, inilah golongan yang menurut saya adalah golongan yang berhasil di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tentang ibadah di bulan Ramadan. Ibadah bulan Ramadan kan yang pokok kan puasa, yang lainnya kan tambahan untuk menggunakan kesempatan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah pahalanya berlimpah. Yang paling pokok adalah puasa, sehingga kita itu memang harus mengutamakan atau menomorsatukan puasa. Jadi selain puasa itu menahan lapar, tidak makan, tidak minum, dan lain-lain yang membatalkan, itu yang bersifat syariah. Tapi Rasulullah juga memberikan gambaran puasa yang baik dan yang benar itu bagaimana, supaya tadi tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga, yaitu secara garis besar larangan-larangan yang harus dihindari, karena larangan ini memang sangat kental dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni kalau berkata tidak boleh bohong. Walaupun ini ya larangan ini ya setiap saat, tidak hanya puasa, tapi kalau dikaitkan dengan puasa kok masih berkata bohong, nah ini ada ancaman untuk hilangnya pahala. Satu itu berkata bohong. Yang kedua ini juga yang sudah terbiasa di masyarakat di kita, yaitu menggunjing, ghibah, membicarakan aib orang lain. Walaupun memang sesungguhnya orangnya ya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, diomongkan seperti itu, bukan
menggunjing itu fitnah. Ya kenyataan seperti itu. Tapi kalau hal itu dia omongkan ke orang lain, terus orang yang mendengar menjadi apa? Tidak senang atau bahkan marah, itu kan namanya ghibah. Ini fenomena setiap saat di kita, di masyarakat, tak peduli apa itu muslim atau non muslim. Ya ghibah itu ada pasangannya biasanya, yaitu adu domba. Sudah diomongkan malah dikompori terus apa namanya dikandakno ke yang ngomong tadi, kamu tadi diomong ini ya itu. Nah memang akhirnya yang bermusuhan tidak hanya 2 orang, 3 orang, tapi malah banyak. Nah memang terutama adalah berkata bohong, kemudian ghibah, namimah, itu harus dihindari supaya puasa ini betul-betul kita mendapat hikmahnya, hikmah dari puasa itu. Apa hikmah dari puasa itu? Ya endingnya tadi yang insya Allah akan kita nikmati bersama. Tak lain adalah Idul Fitri. Kita akan kembali ke kesucian tadi. Berarti gini Pak Haji, kembali ke yang tadi, berarti fenomena kembali ke setelan awal itu memang sudah jadi skenario dari Allah atau gimana? Artinya gini, kan kalau di bulan Ramadan itu tingkat pahalanya itu yang mengetahui cuma Gusti Allah, karena tadi seperti yang Pak Haji bilang, asaumuli wana azibi. Nah, yang tahu pahalanya kan cuma Allah saja. Makanya kita berlomba-lomba untuk itu. Terus tadi berarti fenomena yang seperti itu yang disampaikan Pak Haji itu ada sesuatu yang wajar. Yang wajar gitu. Nah makanya tadi ada pertanyaan gimana triknya atau menyikapi itu untuk kita bisa menghidupkan bulan-bulan setelah Ramadan itu seperti saat kita menggebu-gebunya seperti Ramadan. Walaupun saya kan juga ada penurunan, artinya kan emang tadi kalau puasa sendiri itu sangat berat. Gitu. Nah itu trik-triknya kira-kira gimana dengan hal itu biar menurun tapi tetap masih semangat gitu. Jadi semuanya memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia wajib ikhtiar. Tapi itu memang harus bermula dari pada saat Ramadan itu sendiri. Tidak bisa serta-merta pasca Ramadan. Jadi tanda-tanda untuk manusia itu bisa istiqomah pasca Ramadan, istilahnya pendadarannya, apakah misalnya di dunia keprajuritan jadi prajurit yang sesuai harapan atau prajurit-prajuritan, itu ya ditentukan saat Ramadan tadi. Bisa puasa dengan baik tadi, menghindari larangan-larangan, dan memang hanya tadi imanan wahtisaban puasanya. Betul-betul memang itu suatu perintah Allah yang harus diyakini, harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, bukan karena lingkungannya itu puasa semua, bukan karena saudara-saudara puasa, terus bukan karena ini memang bulan Ramadan, itu bukan, tapi memang betul-betul harus diyakini imanan wahtisaban tadi. Sehingga endingnya kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harus pemirsa pahami bahwa orang itu kalau sudah istilahnya mendapat ampunan dari Allah, tidak punya dosa, itu melaksanakan ibadah itu sangat ringan. Tapi kalau banyak dosa, itu memang sangat berat untuk melaksanakan ibadah atau perintah Allah, dan menjauhi larangan itu sangat berat. Jadi di sini yang harus ditarik benang merah
adalah supaya bisa berubah di pasca Ramadan, tidak balik lagi ya, itu memang 1 bulan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di puasanya harus berhasil, mulai dari niat. Untuk itu para ulama, para guru-guru ya, para pendakwah itu kan, puasa itu kan memang merupakan ibadah yang sangat istimewa. Dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan ya mungkin tidak bisa ringan, karena itu tadi, jangan hanya menahan nafas dan dahaga, lapar dan dahaga saja, tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang itu secara tidak sengaja apa-apa itu meloncat begitu saja. Jadi persiapan Ramadan sebenarnya itu kan minimal sudah 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu yang disebut dengan bulan Rajab. Ibarat kita akan menanam benih yang akan kita tanam, itu kan bulan Rajab itu kita pilih benih-benih yang baik, kita melaksanakan ibadah-ibadah, kita pilih kegiatan-kegiatan yang baik yang nanti akan bisa berkembang dengan baik. Kemudian kalau sudah ketemu dengan benih itu di bulan Sya'ban, kita sirami, kita airi dengan air yang baik, maka masuklah kita di bulan Ramadan itu dengan kesiapan mental, dengan jiwa dan raga, itu sudah kita persiapan. Sudah kita persiapan sebelumnya, sehingga Ramadan betul-betul kita bisa melaksanakan bagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Intinya, Ramadan kan bisa diibaratkan itu pendadaran, ujian. Nah, ujian itu, yang namanya ujian kan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang lulus itulah nanti yang akan mendapat kesadaran untuk melaksanakan bahwa taat, melaksanakan perintah, yang tadi intinya kan takwa ya. Takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, intinya kan gitu ya. Itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi seterusnya. Itu intinya di situ. Tetapi ya, kita tetap berikhtiar supaya mungkin yang Ramadannya ini bisa dikatakan keberhasilan kan beda-beda ya. Ujian itu soalnya sama. Para hadirin, yaitu paling pokok, misalnya entah itu soal isi apa-apa yang dinamakan pokok, itu kan puasanya ya. Yang lain kan ibadah yang lain. Kan ada itu mangkoma Ramadan, ibadah di siang hari puasa, malam harinya ibadah sholat tahajud dan lain, sholat hajat, sholat tasbih dan lain-lain. Itu usianya sama, tidak apa, ini umat masih lemah puasanya puasa beduk, boleh kan enggak? Nah, ukurannya kan sama, mulai imsak sampai terbenamnya matahari, tapi hasilnya tetap beda. Ada yang dikatakan mungkin berhasil 100% dengan nilai 100, mungkin ada yang 90, ada yang mungkin 50, ada yang bahkan 0. Nah, itu yang tadi puasa hanya dapat lapar dan dahaga, itu mungkin dikatakan pendadarannya itu berarti gagal. Itu kalau dilihat dari saat Ramadan ya. Jadi itu memang pasca Ramadan intinya memang ditentukan pada saat Ramadan. Tapi tetap untuk berikhtiar supaya Ramadan ini tidak jauh beda, minimal ya warna Ramadan ini masih mewarnai, roh Ramadan ini masih mewarnai di kehidupan kita, akan di keluarga dan masyarakat, karena kita juga punya kewajiban untuk amar ma'ruf ya, utamanya keluarga, kita punya tanggung jawab itu para pemirsa, tidak untuk diri kita sendiri, maka ya apa namanya ya, kita harus berikhtiar. Di antaranya memang dibutuhkan yang namanya hijrah.
Kalau memang sulit di lingkungannya itu, sulit untuk berubah, maka diperlukan namanya hijrah. Hijrah itu yang bagaimana? Hijrah kan secara longgawi kan pindah ya. Pindah yang secara syariat ya memang mau tidak mau harus pindah dari habitatnya. Walaupun kalau pindah tempat tinggal itu sulit, paling tidak adalah untuk bergaul ke lingkungan-lingkungan yang bisa membawa akibat kita terpengaruh, itu kalau bisa memang dihindari. Melakukan sesuatu kalau sendirian, anggotanya sedikit, itu rasanya tidak sampai ke yang dimaksud atau tidak jadilah gitu. Itu paling tidak itu. Kemudian ya, konsep Rasulullah yang lain memang harus diterapkan juga, bahwa utlubul ilma itu minal mahdi ilal lahdi. Pemahaman agama itu memang ya harus mau tidak mau harus ditambah supaya memang ada perubahan di pasca Ramadan. Maka Ramadan yang banyak pengajian itu dimanfaatkan. Terus kalau pada saat menjelang Ramadan itu pokoknya anggar ikut-ikutan. Nah, pasca Ramadan ya nanti mulai mengenal diri sendiri, siapa saya, sudahkah saya paham kok ikut puasa ini motivasinya apa, dasarnya apa, nanti gitu. Kemudian tadi dipahami bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Haji. Jadi bisa sampai sejauh ini bisa saya simpulkan kalau kenapa pada saat bulan suci Ramadan kita sangat semangat karena ada triggernya, pemicu dari firman Allah, ya. Dari firman Allah dan hadis Nabi. Ya, didorong juga dengan kondisi sekitar. Ya. Kemudian untuk fenomena turunnya semangat beribadah itu memang merupakan hasil ya, karena di bulan Ramadan itu kan kawah secara gitu kan. Secara hakiki ya, hakikatnya gitu. Tapi secara syariat ya tadi ada usaha-usaha. Iya. Terima kasih Pak Haji. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari paparan ini bahwa semuanya itu adalah proses. Bulan puasa adalah proses untuk menuju la'allakum tattaqun. Iya, itu endingnya. Endingnya ke situ. Jadi mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini adalah menjadi tempat istilahnya kawah canda di muka kita, atau bahasa kerennya sekarang adalah media upgrade kita untuk menjadi grade yang lebih ada yang mengibaratkan itu, ada yang mengibaratkan seperti apa itu entong lah Pak Arif ya, menjadi kupu-kupu. Nah, pasca Ramadan jadi indah, tidak balik, indah pasca Ramadan, sehingga menyambut Idul Fitri, hari kemenangan, betul-betul dinikmati Idul Fitrinya, kembali ke fitrahnya. Dan kalau sudah fitrah ya jangan diulangi untuk istilahnya membuat batik yang kotor. Harus ibaratnya kain yang sudah putih ini harus hati-hati membuat hiasan di atas kain bawang putih ini. Demikian pemirsa, ngobrol santai kita tentang fenomena menyikapi kekendoran kita atau semangat kita beribadah setelah Ramadan. Terima kasih banyak Pak Haji atas tips dan triksnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk mempertahankan semangat kita beribadah setelah Ramadan. Amin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.